ngelihat makam itu parno. Ngelihat mereka parno, Mas Ice langsung ngingetin, ora usah hudio, wong cuma makam. Ini seperti suara obrolan yang terasa sangat dekat. Tetapi kami sadar ini tidak wajar. Suara itu menjauh. Entah temen gue ngerasa atau enggak. Yang jelas Mas Ice ngingetin, ojo melamun yo, kiri jurang. Jangan sompral IR, jangan bikin takut. Lantas IR pun menjawab, anjir bukan salah gua, sumpah demi Tuhan. Lantas Mas Ice menjelaskan, coba lihat atas pohon di sebelah kanan. Jancok itu 3 kuntilanak. Itu penampakan beneran, bukan gua doang yang ngeliat. Namun tiba-tiba IR langsung bilang, tutup bego DT, itu dia di depan lu. Lantas DN menyambar, iya DT, anjir apaan tuh? Kemudian YP menyambung, lah apaan itu? Tutup DT, cepet. Spontan gue ngelempar pandangan ke arah yang mereka tunjuk. Dan wanjay, itu kuntilanak penuh darah dan matanya menatap ke sini. Judulnya ini adalah kisah horor pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Bersambung ke part 5. Setelah gue bilang untuk tidur, semua mencoba buat terpejam. 4 dari 6 orang di tenda gue berhasil tidur. Mungkin karena mereka kelelahan saat mendaki dari base camp, serta lelah dengan semuanya yang sudah mereka alami. Dan sisa gua dan YP doang. Tiba-tiba terdengar suara orang lagi nyinden. YP, masih ada yang melek? Jangan tidur dulu ya. Gua dengar suara orang lagi nyinden nih. Kemudian gua menyaut, slow YP, gua belum tidur. Itu paling Mas Ice yang lagi nyinden. Secara dia kan orang Jawa Tulen. Lantas disambung dengan YP, dah coba lu dengar ya, bener. Ini mah suara cewek. Lah kan lu tahu Mas Ice suaranya ngebas. Gua timpali, pendaki lain kali baru nyampe terus nyinden. Disambung dengan YP, iya kali ya. Dah ngapa gua segas mulu ya. Dan gua nimpalin, ya udah lu tidur, ntar jam 2 gua bangunin kalian semua buat submit. Kan mau ngincer sunrise kan. Lantas YP menjawab, gak bisa tidur gua. Pertama kali gua ngeliat gituan, jadi selalu kebayang-bayang aja. Tiba-tiba di belakang tenda gua ada yang nimpuk, plak. Yah mulai lagi deh gua ngedumel dalam hati, lama-lama ngeselin juga nih. Terus tiba-tiba ada bunyi langkah di belakang tenda gua. Anehnya di situ semak belukar yang lumayan tebal. Terus langkah itu mendekat ke tenda gua. Ya lagu des, nggak ada bayangan. Bahkan siluetnya pun tidak ada. Malam itu terang bulan padahal. Terus bunyi langkah itu berhenti tepat di depan tenda gua. Dan terdengar lagi suara jerigen air yang kita bawa. Dan terdengar suara lagi bunyi jerigen jatuh. Lantas kemudian sunyi. Gua lihat YP udah gemeter aja. Gua tutup kepala gua pakai kupluk sleeping bag. Gua mencoba buat tidur sambil mikir, salah apa kita sampai diganggu terus? Dan terus bisa-bisanya bocah ini tidur sedangkan gua nyaksiin ini teror berdua bersama YP. Tak lama setelah melewati beberapa waktu kesunyian, tiba-tiba wanjir, ada suara di samping tenda. Gua tutup kuping gua pakai tisu basah. Bodoh amat. Tiba-tiba tenda tepat di belakang kepala gua terdorong ke arah dalam. Gua kesel, gua tekan lagi keluar. Anehnya ketekan, tapi nggak ada benda apapun yang neken. Di luar juga nggak ada angin. Terbukti dari flashlight depannya nggak berbunyi. Oh ya, posisi tidur kami kepala di bagian samping tenda. Biasanya kepala itu mengarah ke pintu, jadi kaki di pintu. Tapi kita nggak, sialnya gua dapat di posisi pintu. Gangguan demi gangguan terus datang. Gua acuh aja, pasang alarm di HP gua pukul 2. Saat itu terpampang masih angka 11.
Akhirnya gue coba untuk tidur, YP juga udah nggak ada suaranya, dan gue tertidur lelap. Tiba-tiba, bunyi alarm membangunkan gue pukul 2. Dingin, itu yang pertama kali gue ucapan. Terus gue bangunin yang lain. Sepertinya di tenda sebelah Mas Ice juga udah bangun. Gue kasih tahu, "Mas, bangunin yang lain ya Mas, mau submit nih." Mas Ice menjawab, "Tenang saja." Gue bangunin semua, dan mereka bangun dalam kondisi menggigil. Mas Ice sepertinya udah keluar. Jadi gue keluar tenda. What the hell dinginnya, lebih dingin dari Cikuray. Padahal di Cikuray gue hipo. Mas Ice di luar nyalain rokok. Pagi itu langit cerah, terang bulan juga. Bintang-bintang terlihat begitu banyak. Gua kagum. Satu persatu anak-anak keluar. Mereka kedinginan. Tapi gua suruh gerak terus. Minimal mondar-mandir supaya tercipta suhu hangat di tubuh mereka. Dan hangatnya terperangkap di palka dan jaket yang mereka pakai. Terus gue suruh siapin alat-alat dan perlengkapan buat submit ke puncak. Setelah selesai, gue ngerasa ada yang kurang, yaitu Bang JA. Dan gue bertanya kepada Mas Ice, Bang JA mana?" Mas Ice menjawab, "Teh pariku wong sakit ya." Lantas AP menimpali, nggak bisa ikut submit dong. Dan Mas Ice menjawab juga, jadi nggak bisa, kalian submit aja ya, saya nggak bisa ikut juga. Saya harus jagain si JA sekalian jagain tenda. Pelan-pelan gue deketin Mas Ice dan berbisik, "Terus nanti kalau ada gangguan gimana tuh Mas?" Dan Mas Ice pun menjawab, "Yakin sama Tuhan ya DT. Walah adalah masalah ini. Gimana kalau ada apa-apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Fix aja, tetap muncak." Kita berdoa dengan segala peralatan yang kita bawa, semoga bisa sampai ke puncak. Ya, tujuan kita puncak Penteng Songo, puncak utama 3142 mdpl. Ada puncak lainnya, Syarif dan Triangulasi. Penteng Songo dan Triangulasi berdekatan. Kami mulai jalan muncak karena menghadap Mas Ice dan Bang JA. Gua mimpin jadi leader. Sweeper gua percayain sama JN. Masuk kembali ke vegetasi yang lebat dengan jalan yang gembur. Tiba-tiba DH teriak, "Astagfirullah, mata apaan tuh warna merah?" Dengan muka penuh kaget dan menunjuk ke satu titik. YP membentak, "Jangan ditunjuk DH." Lantas gue nimpalin, "Ya, fokus aja dan lihat ke bawah." Kondisi cukup gelap meski terang bulan, karena kita udah masuk vegetasi. Kita jalan terus dengan kondisi jalan mulai berbatu. Tak terasa sampai di pos 3. Jalanan ke arah puncak itu lurus dari pos 3 seharusnya. Di plan juga tertara demikian, tapi nggak ada jalur yang gue lihat. Jadi gue mutusin untuk ngambil arah ke kanan. Ada sedikit jalur bekas terabasan kayaknya. Gue jalan masuk jalur tersebut, menembus semak-semak dan belok ke kiri sedikit dan tiba-tiba jurang. Jurang yang kelihatan dalam banget. Kampret dalam hati gue bilang. Gue suruh muter balik dah rombongan. Gue deketin plang lagi dan apa yang terjadi? Jelas di depan plang itu ada jalur berbatu, tetapi gue lihat nggak ada. Masya Allah, untung gue masih selamat sekarang. Jujur aja, bulu kuduk gue masih merinding ketika pas nginget pulang buat nulis cerita ini. Kita balik ke ceritanya. Kami berjalan terus sampai tiba-tiba di pos batas kabupaten. Di sini kami break sebentar. Wanjir, indahnya kelap-kelip kota Magelang. Di tengah kegelapan jauh kami memandang Sumbing, Sindoro, bahkan perahu kelihatan. Sepertinya di perahu lagi ada badai. Ini indah banget sampai rasa takut kami hilang. Belum sempat gue berpikir bakal lupa sama semua tuh teror. Si Ide yang duduk di batu tiba-tiba terseret kira-kira 7 meter ke arah jurang. Spontan gue nahan Ide. Anehnya nggak terlihat apa-apa, tapi si Ide kayak diseret. Anak-anak pada histeris dan gue pun teriak, "Bangsat, gue nggak ganggu lu ya. Lu kenapa ganggu?" Jujur gue kalah waktu itu. Terus gue ditenangin sama si DH. "Jangan DT, lu malah mancing mereka kalau gitu. Sabar aja DT." Gue sedih. Pertama kali gue mendaki bareng temen-temen, kok diganggu terus. Gini amat ya. Anak-anak pada keluar air mata. Tapi gue terus semangatin. Kalau udah di puncak pasti kebayar dah. Diemin aja gangguan-gangguan para cecengung ini. Kita mulai jalan. Sepertinya gangguan fisik beralih ke gangguan suara. Di perjalanan banyak suara-suara orang ngejerit atau nangis. Pada saat itu, yang submit cuma rombongan kita doang. Nggak nyangka matahari sudah terbit. Dan kita pun belum sampai di puncak, padahal sudah 4 jam berjalan. Gue akuin, jalan kami lambat banget. Hawa dingin bukan main menggigit. Rambut kita semua jadi es.
bibir pecah-pecah, tangan rasanya tebal, seperti frostbite. Gue nangis sejadi-jadinya. Gue gak kuasa. Gue merasa bersalah dan gagal membawa teman-teman gue yang pertama kali mendaki untuk mendapat sunrise. Gue gagal. Gue minta maaf sama teman-teman gue semua. Maaf ya, gue gagal bawa lu orang dapetin sunrise. Lantas P menjawab, ini bukan masalah dapat sunrise DT. Ini masalah kebersamaan kita, sukses menggapai puncak bersama-sama. Dengar kata si P, gue makin nangis. Yang lain juga mulai meneteskan air mata sambil nguatin gue. Kemudian JN berkata, jalan yuk DT. Itu kayaknya puncak deh. Sambil mengarahkan pandangan sesuai dengan yang dituju. Kita berjalan sampai ke sebuah pertigaan. Gue pilih jalan kiri. Terlihat banyak edelweiss. Ternyata tempat yang kita udah lewatin juga penuh edelweiss. Kita akhirnya sampai di puncak dan ternyata itu puncak Syarif. Gua nangis lagi. Nangis ngeliat keindahan alam sampai akhirnya. Part 6. Sampai akhirnya kita nangis semua dan saling berpelukan. Bukan karena lebay atau alay, tapi karena rasa persahabatan di antara kita semua. Jujur, ini momen terbaik saat kita mendaki Gunung Merbabu. Meskipun pagi itu kita cuma sampai di Syarif, kita foto-foto untuk ngabadiin momen ini. Yah, Merbabu begitu indah. Merapi terlihat gagah di selatan. Di barat terlihat Gunung Sumbing dan Sindoro serta perahu menjulang. Bahkan Gunung Slamet mengintip di balik Sindoro. Air mata gua netes terus sampai gua gak sadar kalau persediaan air kita pas summit tidak cukup. Kampret banget emang. Gangguan astral hilang, gangguan logistik melanda. Teman-teman gua terlihat pada kehausan dan kelaparan. Akhirnya gue ngambil inisiatif untuk mencari pendaki lain dan pada akhirnya ketemu juga. Mereka pendaki dari Tenggalek. Ada 5 orang dari mereka. Gue lupa nama mereka. Yang jelas gue mendapat bantuan 3 botol air minum dan 7 bungkus mie instan. Gue langsung berterima kasih banget sama mereka. Pokoknya kita foto bareng juga dengan mereka. Di puncak kita ngabisin waktu 3 jam. Lalu kami memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun, keindahan Merbabu terlihat semua. Ternyata di sisi kiri dan kanan ada kawah. Pantas bau telur busuk pas summit tadi pagi. Bau belerang ternyata. Gua tengok kawah sebelah kiri dari puncak. Seperti ada penampungan air di sana. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke tenda kami. Sampai di pos 3, pos yang dimana kami nyaris terjebur jurang gara-gara salah jalur. What the hell, kondisi ini sudah terang. Di tempat gua salah jalur pas summit tadi, gua lihat ada manusia berbulu hitam. Spontan YP berkata, astagfirullah, siang-siang masih ada aja. Gua menyambar, sial, jangan dilihat, ayo jalan. Lantas AP menimpali, gua gak mau jalan paling belakang. Dilanjut dengan DH, ya gua mau paling depan aja. Dan disambung oleh IR, ya gua jangan di belakang juga. Lantas gua menjawab, ya udah, gue paling belakang, lu jalan bego, udah tahu begini diem baik. Gue udah pasrah, gue cuman berharap pendakian ini cepat selesai. Kemudian kita berjalan lagi. Beberapa langkah gue berjalan, gue nengok ke belakang, dan dia ternyata masih diam di tempat semula. Sial emang. Di sepanjang jalan kita ditimpukin dengan tanah terus menerus. Tapi ketika ditengok, nggak ada yang nimpuk. Sampai DN berseru dengan sedikit emosi. Woi lu, kondisi gini masih aja sempat-sempatnya bercanda, main timbuk-timbukan tanah segala. Pasti nih DT, dia kan di paling belakang. Dan gua menjawab, bukan gua, astagfirullah. Gua jalan terus, mana sempat gua nunduk mengambil. Belum sempat gua habis ngomong, tiba-tiba terdengar suara geraman keras. P menyambar, anjir, suara apa itu? Lantas spontan gua berteriak, woi lari! Gue gak tahu ada apa-apa dan gue gak ngeliat apa-apa. Tapi gue selalu lari aja. Yah, walau endingnya ada yang jatuh terpleset. Tetapi akhirnya kita berlarian sampai deket pos 2. Dan semuanya kayak bisa napas. Sambil ngumpulin napas, gue ditanya oleh JN, lu emang ngeliat apa DT? Sampai nyuruh lari sambil ngos-ngosan. Gue jawab, gue gak ngeliat apa-apaan. Gue cuman bosen diganggu terus. Kemudian P menimpali, ye kampret, mana gue kepleset lagi. Untuk menenangkan kepanikan yang barusan terjadi, gue pun langsung melanjutkan pembicaraan untuk mengalihkan fokus. Ya udah yuk, kita jalan aja ke tenda.
Kemudian sesampai kita di tenda, dengan perjalanan tenang sementara sambil menyusun ulang napas yang tadinya terengah-engah, terlihat di depan tenda ada Mas Ice yang lagi masak dan Ban GA yang sudah kelihatan mendingan lagi minum kopi. Tiba-tiba Mas Ice bertanya kepada kami, "Diganggu terus ya kalian?" Dijawab oleh DH. "Sampai gila gua Mas Ice." Lantas Yepi menyambar, "Lain kali gua nggak mau ikut dah kalau ke gunung yang angker. Nih gunung nggak ada riwayat angkernya sama sekali." Lantas Mas Ice menyambung pembicaraan, "Masih kuat muncak lagi nggak? Kalau iya, nanti sore jam 3 kita ke Genteng Songo." Gua sambung, "Tenaganya mah kuat mas, tapi yang nggak kuat itu gangguannya." Langsung ditimpali oleh Mas Ice, "Harus dikuatin DT. Untuk menggapai puncak, rintangan apapun itu harus bisa kamu lewati." Gua juga sadar akan kata-kata Mas Ice. Emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Karir dalam hidup sama seperti menggapai puncak saat naik gunung. Memang capek, tapi kebayar saat kita sudah menggapainya. Lalu gua nanya ke Mas Ice, "Mas, dirigen yang semalam di mana ya mas?" Mas Ice menjawab, "Dirigen yang semalam itu diminum genderuwo." Lantas gue bertanya lagi, "Kenapa sih mereka selalu ganggu kita mas?" "Aneh, lagian kalau minum di situ kan ada air dari pipa mas." Mas Ice menimpali, "Saya juga lagi nyari tahu sebab kenapa kalian diganggu." Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang itu kami makan nasi abon sosis nugget. Enak deh pokoknya. Kita semua makan bagaikan predator yang baru ketemu mangsanya. Pas lagi anak-anaknya makan, satu tenda tiba-tiba rubuh. Brak! Kemudian gue udah gak bisa positive thinking lagi. Lama-lama gue terbiasa akan gangguan dedemit sialan ini. Lantas Mas Ice berbicara, "Udah gak apa-apa, ntar dibangun lagi tendanya." Tapi gue udah gak nafsu makan. Gue bangun tenda yang rubuh tadi sendirian, bukan karena gue gak mau dibantuin, tapi gue emang kesel banget. Gue masuk tenda dan tiduran. Gue rebahan dan mikir kenapa harus seintens ini gangguannya. Belum sempat gue mikir gitu, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat hidung. Spontan Mas Ice negur gue, "Buru DT, keluar dari tenda." Ditimpali dengan Ade, "Iya tuh DT, noh lihat di samping lu ada cewek yang mukanya widih." Dan disambung oleh P, "Wanjir, apaan lagi itu ya lah." Gue kaget tergabung bingung. Terus refleks gue nengok ke arah yang mereka tuju, dan ternyata dengan spontan gue berkata, "Setan, sialan lu ya." Refleks gue sambit pakai sleeping bagnya YP. Sialan, mukanya hancur banget, kampret. Itu mata posisinya di mana? Mulutnya lebar banget, keluar darah dari hidung. Gue lari langsung keluar tenda dan gue keluar air mata lagi. Dah konyol banget nih lama-lama setannya. Serius, gue nulis ini masih gemeteran kayak orang sawan. Stres gue lama-lama. Kemudian balik lagi ke cerita. Mas Ice pun bilang, "Usahain buat bareng-bareng terus ya DT, jangan misah." Gue diam aja, udah trauma rasanya. Ada keinginan pengen balik aja ke Jakarta. Dan kemudian tiba-tiba si OM pingsan lagi.